Orang-orang yang hanya berkorban akan tersingkap. Hatta yamizal khabitha minat thayyib tadi, agar terpisah mana yang khabith, mana yang KW, dan mana yang ori. Kata sebagian para ulama, kenapa ini semua? Karena iman itu mahal, jamaah. Iman itu mahal. Kejujuran itu mahal. Gak ada yang gratisan. Anda harus perjuangkan, Anda harus jungkir balik, dan Anda harus sabar. Karena semuanya mahal. Semua punya value yang tinggi, gak mungkin dapat begitu aja. Kalau harta dunia, orang tuh harus kerja puluhan tahun. Lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan wajah Allah Subhanahu wa taala? Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan adalah surga. Sejujur apa kita mencari itu? Sejujur apa kita mencari itu? Maka kesabaran adalah pintu yang harus kita buka dan kita jalani. Dan memang berat. Memang berat. Memang berat. Tapi itu satu-satunya cara. Makanya kan masih ingat kelanjutan dari konsep yang kita bahas di pertemuan yang lalu, jamaah sekalian. Ketika Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah, atau di ayat sebelumnya, pertemuan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Di Al-Baqarah 45-nya, di Al-Baqarah 45, kalau tadi kan Al-Baqarah 153, di 45-nya Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Terus kelanjutannya apa? Wa innaha lakabiratun. Dan meminta pertolongan dengan sabar dan salat itu perkara besar. Wa innaha lakabiratun. Itu besar, itu susah. Besarnya luar biasa, susahnya setengah mati. Illa 'alal khashi'in. Tapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Rabbul Alamin. Maka iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat harus menjadi pondasi utama kita, harus menjadi bahan bakar kita, karena ini satu-satunya bisa sabar. Dan sebagaimana dalam ayat tersebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan ini perkara yang susah, besarnya luar biasa, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini harus ditumbuk. Selalu minta kepada Allah kemudahan, minta kepada Allah, dan tunjukkan kita seorang hamba yang lemah, kecuali pertolongan dan kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, walaupun konsepnya demikian, tapi jangan sok jago. Dunia adalah ladang atau tempat ujian, tapi jangan sok bertakwa dan sok jago. Para ulama melangkah bukan dengan cara seperti itu. Fudail bin Iyad, sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Qurtubi, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama klasik kita, ketika beliau membaca surat Muhammad ayat 31 ini, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, dan kami pasti menguji kalian sehingga kami melihat dan menyaksikan siapa yang berjihad bersungguh-sungguh dan sabar di antara kalian. Itu kalau Al-Imam Fudail bin Iyad membaca ayat ini, baka, maka beliau menangis, jemaah. Beliau menangis. Lalu beliau katakan, Allahumma, ya Allah, janganlah engkau menguji kami, fa innaka idza balautana faddahtana wa hatakta astarana. Ya Allah, janganlah engkau uji kami, karena jika engkau menguji kami, engkau akan menjatuhkan kami dan membuka aurat-aurat kami. Apa maksud beliau? Maksud beliau adalah, saya dengan segala kekurangan saya tidak akan sanggup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tolong jangan kasih ujian yang berat. Kalau memang harus diuji, dan berilah pertolonganmu kalau memang harus diuji.
Karena kalau tidak ada pertolongan Allah, kita akan jatuh di setiap ujian tersebut. Aurat kita akan tersingkap dan kita akan dijatuhkan. Jadi jangan uji kami. Dan kalaupun harus diuji, jangan yang berat. Jangan yang berat. Dan berilah pertolongan kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami sehingga kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa konsep para ulama kita adalah merendah dan tidak berkoar-koar. Konsep para ulama kita menjadi seorang hamba. Seorang hamba tuh nggak nantang, nggak minta ujian, mana ujian? Oh masya Allah ini ujian pasti, enggak. As-sa'id laman junibal fitan, kata Nabi SAW. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, orang yang dijauhkan dari ujian. Jangan masuk, jangan mendekati ujian. Dalam arti jangan nantang, karena nggak ditantang pun dia akan datang. La tatamannu liqa'al adu, jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Wa idza laqitumuhum, atau was'alullah al-afiyah, minta keselamatan dari Allah. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau Allah takdirkan kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah. Bersabarlah. Sekali lagi poin yang terakhir, walaupun ini adalah pola kehidupan, tapi jangan sok jago. Ini penting, jangan sok jago. Jangan merasa sanggup menanggung beban dan ujian tersebut. Fudail bin Iyad aja mengucapkan demikian, janganlah uji kami. Karena kalau engkau uji kami, kami akan jatuh dan seluruh aurat kami akan tersingkap. Aib-aib kami akan terbuka. Artinya ya Allah, jaga kami dari ujian. Jaga kami dari ujian. Kalaupun harus diuji, tolong kasih pertolongan. Tolong kasih penjagaan. Tolong kasih keselamatan. Ini hal penting. Jangan berkuar-kuar jamaah. Karena itu wanablu akhbarakum. Kami akan uji ucapan kalian. Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Sekali berfudail bin Iyad aja nggak berani berkuar-kuar, nggak berani. Karena sekali lagi, bukan begitu seorang hamba berucap dan bersikap. Hamba itu kan menunduk, 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 menunduk. Bukan menantang atau berbicara besar. Karena setiap ucapan kita, klaim kita akan diuji sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 2 atau Muhammad ayat 31 ini. Oleh karena itu, kita harus tahu kita harus tahu polanya. Lalu setelah kita tahu polanya, minta kepada Allah dijauhkan dari ujian. Minta kepada Allah dijaga dari dan dalam ujian. Dan kalaupun Allah takdirkan, minta kemudahan dan minta pertolongan. Karena kalau tidak, kita nggak akan sanggup. Sehebat apapun ibadah kita nggak akan sanggup jamaah. Nggak akan sanggup. Nggak akan bisa. Dan kita akan termakan omongan kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang bisa disampaikan. Maka jujurlah kepada Allah. Karena ini tentang ujian kejujuran. Lalu merendahlah. Minta pertolongan. Dan berdoa semoga Allah jaga kita dari semua ujian-ujian dunia ini. Dan bukan berkoar-koar dan sok jago. Jangan pernah sok jago. Lalu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita diuji, minta kepada Allah pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan berjuanglah semaksimal mungkin dan sabarlah dalam perjuangan, maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu